Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya. Jadi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaratu alaihim. Orang itu dikatakan dekat kepadaku, ini arti hadis qudsinya, selama dia mau melakukan yang aku perintahkan dari kewajiban, yang wajib-wajib. Wala yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan selama orang itu mau menambah dengan yang sunnah-sunnah, maka akan bertambah cintaku kepada dia. Jadi ingat Pak, ketika kita ngerjain yang sunnah-sunnah, saat itulah Allah sedang cinta kepada kita. Jadi semangat kita ngerjain yang sunnah. Kadang namanya manusia, ya. Kadang-kadang lagi males nih. Ingat nih hadis ini, hadis qudsi. Ya Allah, berarti kalau kita lagi nggak ngerjain sunnah, lagi kurang dekat, belum dicintain. Ketika kita tambahin sholat sunnah ba'diyah misalnya. Ba'diyah ntar zuhur, jangan ba'diyah subuh, kagak ada. Ini sholat yang ada, Pak. Qobliyah, ba'diyah, sunnah, sedekah. Nah, pokoknya yang sunnah-sunnah banyak. Baca Quran, zikir, banyak ya, ibadah sunnah itu banyak. Ketahuilah dengan hadis qudsi ini, ingat. Ketika itulah orang itu aku cintai. Ya. Dan bahkan dikatakan nanti yang membedakan orang di dalam surga, tempatnya dia dapat di dalam surga paling tinggi, yang paling mulia, VIP, yang membedakan adalah amalan ibadah sunnahnya. Kalau yang wajib dikerjain benar, masuk surga. Tapi bisa jadi surganya surga standar doang begitu. Iya. Kalau mau tinggi, sebab apa kata Nabi? Mintalah kalian kepada Allah surga Firdaus. Tuh, berarti disuruh minta surga yang paling tinggi. Berarti kalau mau surga yang paling tinggi, amalannya juga ditingkatin. Gimana cara dapat surga yang paling tinggi? Amalan apa yang kita banyakin? Sunnah. Maka disebut banyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau masuk kamar mandi ada sunnahnya, sebelumnya gimana, di dalamnya gimana, sesudahnya gimana, apa yang dibaca itu sunnah. Kemudian mau tidur apa sunnahnya, punya wudu, kemudian dia baca doa minimal yang biasa dibaca dato, Bismikallahumma ahya, itu sunnah. Baca doang dikit sunnah. Selesai bangun tidur, alhamdulillahilladzi at'amana, habis makan. Ya. Ahyana ba'dama amatana. Itu sunnah. Jadi sunnah bukan yang sholat aja, Pak. Ingat aja, banyak sunnah. Subhanallah. Ya, ingat. Jadi ketika kita ingat hadis qudsi ini, kita mau tuh melafazkan doa tadi. Mau makan baca doa, habis makan baca. Mau minum baca. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Nah, ini sunnah-sunnah inilah yang banyak banget, yang menjadikan kita nanti insya Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sedikit lagi kita ada sunnah, ibadah sunnah yang disebut dengan berkurban. Ya. Kurban, sedikit pembukaan tentang kurban karena kita sudah masuk hampir mendekatinya. Bahwa dikatakan oleh Imam Syafi'i, ketika datang syariat kurban, maka pahalanya lebih besar daripada sedekah biasa. Wa hiya afdalu minas sedekah al-udhiyah. Berkurban pahalanya lebih utama, lebih besar daripada sedekah biasa. Artinya sedekah biasa yang lain-lain itu sedekah biasa. Fakir miskin, anak yatim, macam-macam. Ketika saat hari raya kurban, artinya apa? Apa yang harus dia keluarin? Korban dulu, apa nyumbang dulu, pembangunan masjid ataupun yang lain, apa yang korban dulu? Korban. Bukan korban perasaan doang. Ini korban saya tenang aja, perasaan. Ya, korban, ya. Kenapa saya sampaikan dari sekarang? Karena ini pakai modal, Pak. Ngorban bukan pakai daun. Ya, daun kumpulin, merutuk, ya. Pakai duit. Jadi kalau nggak disiapin dari awal, nah ini, ya. Korban ini luar biasa.
fadilahnya, bahkan tadi kata ulama, kata Imam Syafi'i, lebih besar, lebih afdal. Apa maknanya? Bahwa pahalanya besarnya luar biasa orang yang bisa berkorban. Ya. Kenapa dikatakan korban pahalanya lebih besar daripada sedekah biasa? Karena ingat, korban ini jumlahnya gede Pak bilangannya. Ya. Jutaan dia. Gopek aja kagak ada nih. Juta nggak ada juga. 2 juta nggak ada. 3 juta. 3,5. Kambing paling kecil 3 juta misalnya. Kalau ada spanduk atau depan tadi? Ada bacaannya. Berapa? 3 juta? Ya setengah kalau ikut andilan. Karena sedekah kita ini kita keluarin banyak. Dari segi nominal aja jelas. Lebih besar pahalanya. Tapi ingat, jangan kita berkorban karena manusia ataupun karena yang lainnya. Maka disebut dalam ta'rif atau definisi kurban, taqarruban ilallah. Niatin dari awal jauh-jauh hari, ini keluarin duit kita, harta kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan ingat bahwa ayat yang memerintahkan tentang kurban diawali dengan inna a'tainakal kautsar. Bahwa yang kita punya itu bukan duit kita semua. Ini setahun sekali Pak syariat kurban. Dari awal kita jauh-jauh siapin. Setahun sekali, takutnya tahun depan, tahun besok kita udah mati, gak ada lagi udah. Nggak hidup lagi. Nah, maka tahun ini kita niatin, kita berkurban. Berarti yang belum siap, siapin dari sekarang dah. Siapin dah. Urusan lain kadang kita siapin. Ya. Beli mobil, beli motor kita pikirin kadang. Kendaraan tuh. Padahal ini nanti juga kurban sebagai kendaraan kita di akhirat. Jadi kita bikin dari sekarang, siapin. Ya. Alhamdulillah Masjid Al-Hikmah udah terbentuk panitia kurban. Ya, yang mau kurban di sini silahkan dah. Ya, semenjak meninggalnya almarhum Bapak Haji Saibi, sampai kemarin emang belum syiar lagi ini masjid. Ya, maka alhamdulillah tujuannya untuk mensyiarkan masjid. Ya, silahkan bapak-bapak mau korban di mana aja, di masjidnya boleh korban, di tempatnya korban boleh, di sini juga boleh. Ya, kalau duit kita ada lebih. Karena saya sering sampaikan di mana saja kita kalau bisa ngorban. Ya, saya bukan ngomong doang, tapi kita udah praktekin semua. Di sono kita ngorban, di sini ngorban, tujuannya untuk memperbanyak kebaikan kita. Ya, insya Allah yang ada waktu dan kesempatan juga khususnya punya harta lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita, silahkan. Ya, maka mudah-mudahan syariat kurban yang akan kita hadapi dan kita lakukan, semuanya kita diberikan hidayah, kemudian rezeki yang berkah, lalu kita bisa berkorban, tergantung kemampuan kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tanda lebih berkah lagi. Minimal dia tahu ada syariat kurban, maka dia niat aja dulu deh, yang penting gitu. Jangan dari jauh-jauh, gue sih nggak ngorban dah. Covid, apa hubungannya Covid sama korban? Ya. Dari jauh udah ogah aja. Ya. Ada syariat kurban dikit lagi, niatin. Ya. Banyak Pak contohnya. Orang-orang yang mungkin bahasanya level hidupnya kita bilang kagak tinggi tapi bisa ngorban. Di Pancoran, Pak Taubah kemarin waktu rapat pertama kali panitia kurban, merbot langsung nyetorin 2. Merbot 2. Ya pas banget saya contohin, ini merbot aja 2, gimana pengurus gitu. Malu pengurus kagak ngorban. Iya dah Ustaz, ya udah ngorban. Dapat 2 sampi langsung. Telekin aja langsung gitu. Nah, merbot aja 2, merbot aja ngorban maksudnya. Ya, apalagi kita Pak, yang ada kontrakan kita, duit kita, usaha kita. Kumpulin dari sekarang, ini setahun sekali syariatnya. Kalau sedekah biasa bisa kapan aja. Tapi kurban harus persiapan memang. Ya, tapi kalau pakai jihasib sih nggak kayak persiapan, dan mentransfer aja ya langsung bisa kan. Bukan main, rezekinya berlimpah. Alhamdulillah orang tua kita semuanya udah ngatur kita. Mudah-mudahan usahanya berkah semuanya. Ya, kita yang belum punya rezeki, ayo mulai kita pikirin. Ya, rokok kita pikirin. Ya, gue sih nggak ngorban dah. Rokoknya Marlboro, bukan main.
Hitung tuh sebulan berapa? Maburu berapa? Ya, jigo misalnya gitu ya. Berapa bungkus habis? Coba setahun ente tabungin. Dapat itu 4 juta, 5 juta. Subhanallah ya. Jadi tergantung keinginan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang berlimpah halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واشف جميع اسقامنا بشفائك التام شفاء تاما شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما لا شفاء إلا شفاءك ولا دواء إلا دواءك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.